Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengabadikan di dalam Al-Qur'an tentang musuh dakwah yang paling jahat, dan musuh dakwah ini dipastikan tetap ada sampai hari kiamat. Musuh dakwah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah Fir'aun, la'natullah alaihi. Fir'aun salah satu dari dua raja terkuat di dunia sejak Adam diciptakan sampai kelak hari kiamat. Fir'aun satu di antara dua raja penguasa yang memiliki bala tentara sampai jutaan jumlahnya. Namruz nomor satu, Fir'aun nomor dua. Ini adalah dua manusia berkuasa paling jahat dan sangat menentang, memusuhi, bahkan menghabisi pihak kebenaran. Fir'aun sampai ke tahap di mana puncak kekuasaannya menjadikan dia berani berkata, "Ana rabbukumul a'la." Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia kumpulkan seluruh rakyatnya. Kalau bahasa sekarang, dia kumpulkan seluruh rakyatnya, dia gerakkan semua medianya, dan dia gerakkan seluruh koalisinya, aliansinya, dan dia pakai corong berita dunia mengumumkan ana rabbukumul a'la. Fir'aun berani ketika ini. Tidak ada raja sebelumnya yang berani seperti ini kecuali Fir'aun la'natullah alaihi. Ana rabbukumul a'la. Kalau secara bahasa terjemahan di Al-Quran umum yang kita temukan, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ini Tuhan dalam tanda kutip ya, karena kita sudah membedah apa itu Tuhan sebelumnya. Jadi Tuhan dalam tanda kutip. Ana rabbukumul a'la. Kenapa Fir'aun sampai ketika ini? Karena dia melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya tidak ada yang berkuasa sehebat dia, sekuat dia, sedikjaya dia. Maka sekarang saatnya dia berani mengklaim, ana rabbukumul a'la. Saya adalah tanda kutip Tuhan kamu yang paling tinggi. Fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Allah binasakan dia dengan siksaan yang menyakitkan, menghinakan di dunia dan juga di akhirat. Baiklah, jika Fir'aun telah dinobatkan sebagai simbol musuh dakwah, dan simbol ini memiliki kekuatan, kekuasaan, pasukan, kekayaan, media, ahli-ahli sihir, ya, dan juga makar yang tidak sedikit, maka yang dihadapkan kepada Fir'aun adalah seorang nabi yang paling tangguh. Dialah Musa alaihi salam didampingi oleh Harun alaihi salam. Harun lebih fasih lidahnya, Harun lebih cakap dalam berbicara. Maka Musa, setiap sepak terjangnya, teman diskusinya langsung Sang Maha Rabbul Alamin, Allah. Maka Nabi Musa digelari dengan Kalimullah, teman berbicaranya Allah. Tapi Allah berbicara dengan Nabi Musa tetap dengan min wara'i hijab, tetap di balik hijab, enggak langsung. Jadi ibaratullah, Nabi Musa alaihissalam, kisah dakwah yang paling padat diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Hampir tiap sebentar musuh muncul kisah tentang Nabi Musa dan lawannya Fir'aun, kisah tentang Nabi Musa dan kaumnya dan lawannya Fir'aun. Hampir tiap sebentar. Sementara nabi-nabi yang lain sambil lewat kadang-kadang namanya aja disebut, sementara kisahnya hampir-hampir tak ada. Seperti Nabi Dzulkifli, namanya ada disebut tetapi kisahnya tidak diceritakan dalam Al-Quran. Tapi Nabi Musa jangan tanya, bahkan cerita Nabi Muhammad pun jauh kalah, ya jauh kalah pamornya di dalam Al-Quran dibandingkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Muncul pertanyaan kita, dan ini pertanyaan yang normal, kenapa ya bukan kisah dakwah Nabi Muhammad saja yang diceritakan banyak-banyak dalam Al-Quran? Kenapa ya kisah dakwahnya Nabi Musa yang lawannya Fir'aun? Jawabannya sederhana saja, sejarah akan terulang.
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari akan kami putar, sejarah akan kami ulang, dan manusia akan menyaksikan kejadian demi kejadian yang hampir sama dengan tokoh yang berbeda-beda, tapi karakternya juga sama. Nabi Musa sekarang sudah tidak ada, tapi karakter Nabi Musa yang berani mendakwahkan kebenaran, melawan tirani-tirani yang berkuasa dan anti kepada kebenaran, itu hampir setiap negara muncul, dan selalu ada, hampir setiap negara. Apalagi di fase keempat, di ujung-ujung fase keempat ini, yang Fir'aun betul-betul kelihatan banget Fir'aunnya, ya. Sementara pembela kebenaran yang membawa terang-terangan kebenaran juga kelihatan banget, walaupun resikonya harus berhadapan langsung dengan sang tirani yang sedang berkuasa. Bapak, Ibu yang kami muliakan, jangan pernah lupa seperti ungkapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu saat dia berkata, kalian wahai umat Nabi Muhammad, banyak cerita-cerita yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini, orang-orangnya sudah tidak ada sekarang. Orang-orangnya sudah tidak ada. Tentang orang Yahudi, tentang orang Nasrani, yang diceritakan oleh Allah, kenapa mereka dimurkai oleh Allah, kenapa mereka sesat jalannya dalam hidup di dunia ini, dan kaum-kaum yang diazab oleh Allah, mereka ini sudah tidak ada lagi sekarang. Tetapi ayatnya tetap ada, dan Allah mengumumkan ibrah li ulil absar. Semua kisah dan cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau menganalisa, orang-orang yang mau membuka mata hatinya, orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan petunjuk. Semua kisah ini ada. Dan sekali lagi, sejarah at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah akan kembali mengulangi dirinya. Fir'aun memang sudah tidak ada, namanya nggak ada namanya, tapi karakternya ada. Nah, ini karakter pertama. Karakteristik Fir'aun yang pertama, memecah belah bangsanya sendiri, memecah belah rakyatnya sendiri, dan diadu domba antara satu dengan yang lain. Nggak bisa rakyatnya membuat persatuan. Setiap ada yang agak kuat sedikit dipecah, diadu dengan yang lain. Bahkan yang sudah bulat pun dipecah dan diurai sehingga terbelah dan terbelah. Ini perangainya Fir'aun. Sehingga sekali lagi, ketika tidak ada kekuatan yang memadu, kekuatan yang membulat, maka sesuatu itu akan menjadi lemah, rapuh, dan mudah ditaklukkan, mudah diteror, mudah dikuasai, mudah dihabisi. Ini perangai karakter Fir'aun yang pertama. Ja'ala ahlaha syi'a. Syi'a, berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Orang kan suka kalau lihat rakyatnya bersatu, kalau lihat rakyatnya menjadi padu, kalau lihat rakyatnya bulat hati, kalau rakyatnya melihat bagaimana terjadi sinkronisasi, koordinasi, dan konsolidasi, semuanya merapat menyatu akan menjadikan sang penguasa itu bagaikan sukses menjadi seorang penguasa. Tetapi Fir'aun beda, dia suka rakyatnya lemah semua. Kalau dia agak kuat sedikit, dipecah-pecah, supaya ini tidak bisa menjadi bibit perlawanan kepada kekuasaan yang ada. Kalau ada yang besar, tidak bisa dipecah, dibinasakan, dihabisi. Ini perangai Fir'aun. Kalau ada agak kuat sedikit, dihabisi mana, sehingga tidak bisa eksis. Nah, kalau bisa dipecah, dipecah. Kalau nggak bisa dipecah, habisi. Lanjut. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ini yastad'if. Kekuasaan Fir'aun ini kerjaannya adalah menekan, melemahkan, ya, satu golongan di antara mereka. Ada golongan di bawah kekuasaan Fir'aun ini, dan golongan ini yang dimaksud siapa? Golongan di bawah payung dakwah Nabi Musa alaihi salam. Maka ini betul-betul akan dilemahkan. Nabi Musanya diteror, Nabi Musanya diburu, Nabi Musanya ditangkap, Nabi Musanya difitnah. Sementara kaumnya dipecah belah, diadu, dihabisi, ditembak, dibunuh. Yudzabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Kerjaan Fir'aun membantai yang laki-laki, membiarkan hidup yang perempuan. Ini kerjaan Fir'aun, Pak. Dia tidak suka ada satu kelompok yang hidup di bawah seruan untuk menuju kepada siratal mustaqim. Maka kelompok ini akan yastad'ifun. Mereka akan tekan kelompok ini, mereka akan lindas kelompok ini, mereka akan gilas kelompok ini sampai dia menjadi lemah, sampai nanti Fir'aun memfitnah, dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu
Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyuzhira fil ardil fasad. Ini surat Ghafir ya, surat Mukmin. Biarkan aku membunuh Musa dan kalian jangan tolong dia, kalian jangan ada di pihaknya. Biarkan Musa itu minta tolong kepada Rabbnya. Aku lihat Musa ingin merubah ideologi negeri kalian ini, kata Firaun. Inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir au ayyudhira fil ardil fasad. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Aku khawatir Musa ini akan merongrong negeri ini, ini fitnah Firaun ya. Dia sebarkan fitnah Musa ini akan merubah ideologi negeri, au ayyudhira fil ardil fasad, atau Musa ini menjadi teroris di negeri kita sendiri. Ini pengumuman Firaun di dalam Al-Quran, Allah abadikan. Jadi ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita khayalan, bahwa Firaun itu memfitnah Nabi Musa ini sosok yang berbahaya, mesti dihabisi.